fans. Profil singkat dari BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kota Serang merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang didasarkan kepada kebijakan umum daerah Kota Serang. BPKAD memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Serang. Selanjutnya, analisis SWOT. Dalam internal, straight 1. Pengelolaan anggaran dan aset yang sistematis. 2. Kemampuan adaptasi terhadap pertumbuhan ekonomi. 3. Tugas dan fungsi yang jelas. Weakness. 1. Keterbatasan SDM. 2. Keterbatasan infrastruktur. 3. Proses administrasi yang kompleks. Selanjutnya ada external opportunity. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital. Kedua, kerjasama dengan lembaga lain. Ketiga, penerapan sistem e-government. Dan threats. Yang pertama, resiko penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, tantangan anggaran. Dan yang ketiga, kerentanan keamanan data. Selanjutnya ada tabel IFAS, yaitu faktor internal regulasi yang mewajibkan transparansi dan akuntabilitas. Bobotnya ada 0,25, ratingnya ada 4, dan skor tertimbangnya ada 1. Selanjutnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai. Bobotnya ada 0,15, ratingnya ada 1. Ratingnya ada 3, skor timbangnya ada 0,45. Selanjutnya ada pengalaman akademis dan praktis yang dimiliki. Bobotnya ada 0,1, ratingnya ada 3, dan skor timbangnya ada 0,3. Selanjutnya ada semangat memajukan lembaga, yaitu bobotnya ada 0,05, ratingnya ada 7. Ratingnya ada 2, skor timbangnya ada 0,1. Dari total semuanya yaitu bobot 0,55, ratingnya ada 12, dan skor timbangnya ada 1,85. Selanjutnya yaitu weakness. Yang pertama ada pembentukan SDM kurang sesuai kompetensi. Bobotnya ada 0,2, ratingnya ada 1, skor timbangnya ada 0,2. Dan belum maksimalnya pendataan dan Belumnya maksimalnya pendataan dan penggalian potensi pendapatan. Bobotnya ada 0,1, ratingnya ada 1, skor tertimbangnya ada 1. Selanjutnya ada sarana dan prasarana kantor jauh dari standar, yaitu bobotnya ada 0,1, ratingnya ada 2, dan skor tertimbangnya ada 0,2. Belum terlaksananya sistem reward dan punishment, yaitu 0,5, ratingnya ada 2, dan skor timbangnya ada 1. Total dari weakness yaitu 0,45, ratingnya ada 6, dan skor timbangnya ada 0,6. Dari grand total IFAS, yang pertama bobotnya ada 1, skor timbangnya ada 0,7. Selanjutnya ada EVAS, yaitu faktor eksternalnya ada opportunity dengan poin dukungan kebijakan bobot 0,15, rating 4, skor tertimbang 0,6. Lalu ada perkembangan teknologi informasi dengan bobot 0,15, rating 4, dan skor tertimbang itu 0,6. Selanjutnya ada peningkatan transparansi dengan bobot 0,10, rating 3, dan skor tertimbang yaitu 0,3. Lalu ada kolaborasi dengan lembaga lain dengan bobot 0,10, rating 3, dan skor tertimbang 0,3. Lalu yang terakhir ada dukungan regulasi yang jelas dengan bobot 0,10, rating 3, dan skor tertimbang yaitu 0,3. Dengan total opportunity yaitu 0,60 dan skor tertimbang yaitu 2,1. Selanjutnya ada traits, yaitu poinnya ada perubahan kebijakan fiskal yang mendadak dengan bobot 0,15, rating 2, dan skor tertimbang 0,3. Yang kedua ada ketidakpastian kondisi ekonomi nasional dan global dengan bobot 0,10, rating 2, dan skor tertimbang 0,2. Yang ketiga ada resiko keamanan data dan sistem informasi keuangan daerah dengan bobot 0,5 dan rating 2, skor tertimbang yaitu 0,1.
Selanjutnya yaitu ada rendahnya partisipasi masyarakat dengan bobot 0,5, rating 2, dan skor tertimbang yaitu 0,1. Dan yang terakhir, ada persaingan dari instansi pemerintah yang lain dengan bobot 0,5, rating 2, dan skor tertimbang yaitu 0,1. Dengan total threats yaitu 0,40 dan skor tertimbang yaitu 0,8. Sehingga mendapat bobot dari opportunity dan threats yaitu dengan total IFAS-nya 1 dan skor tertimbang yaitu 1,3. Selanjutnya ada analisis IFAS dan EFAS. Pada kuadran berikut, mendapatkan hasil plot koordinat X sama dengan 0,7 dan Y sama dengan 1,3. Menempatkan organisasi pada kuadran 1 yaitu posisi strength opportunity. Nilai X yang positif dan cukup tinggi menunjukkan bahwa kekuatan internal lebih dominan dibandingkan kelemahan. Sedangkan nilai Y yang tinggi menandakan peluang eksternal lebih besar daripada ancaman. Kombinasi ini menggambarkan kondisi yang mendukung strategi agresif, di mana organisasi berada di dalam situasi kuat dan memiliki peluang luas untuk berkembang. Pada posisi ini juga, fokus strategi sebaiknya diarahkan pada ekspansi, peningkatan kualitas layanan, inovasi program, serta memaksimalkan keunggulan internal untuk menangkap peluang yang sedang terbuka. Analisis SWOT ini menunjukkan kondisi BPKAD dari sisi internal dan eksternal. Dari kekuatan BPKAD sudah punya pengelolaan anggaran dan aset yang sistematis, mampu beradaptasi dengan pertumbuhan ekonomi, serta memiliki tugas dan fungsi yang jelas. Sementara kelemahannya ada pada keterbatasan SDM, infrastruktur, dan proses administrasi yang masih kompleks. Di sisi peluang, ada dorongan besar menuju digitalisasi kerjasama antar lembaga dan penerapan e-government. Namun, BPKAD juga menghadapi ancaman seperti risiko, penyalahgunaan wewenang, tantangan anggaran, dan keamanan data. Dari kombinasi itu, strategi utama yang diambil adalah yang pertama, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, memberikan pelatihan digital untuk mengatasi keterbatasan SDM, memperjelas tugas dan fungsi untuk mencegah penyalahgunaan, serta memperkuat keamanan data dan menyederhanakan administrasi. Dengan strategi ini, BPKAD diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih efektif. Matriks QSPM ini digunakan untuk menentukan strategi terbaik bagi BPKAD dengan membandingkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa strategi dengan nilai TAS tertinggi adalah penguatan sistem, pengendalian internal, dan keamanan data. Artinya, strategi ini paling sesuai dengan kondisi BPKAD karena mampu memaksimalkan kekuatan yang ada, merespons peluang digitalisasi, sekaligus mengatasi resiko keamanan data dan kelemahan internal. Keuangan dan fiskal. Tujuannya itu untuk menjamin pengelolaan anggaran aset daerah yang efisien, transparan, dan berkelanjutan. Lalu KPI dan targetnya itu, yang pertama itu adalah realisasi APBD itu sudah 95%. Lalu yang kedua, belanja pegawainya itu sudah sesuai dengan regulasi itu sekitar 30%. Terus efisiensi pengeluarannya itu sudah 90%. Lalu 100% aset tercatat dan terdokumentasi. Lalu inisiatifnya apa aja sih? Yang pertama itu yang sudah pasti itu monitoring dan evaluasi rutin APBD. Yang kedua itu adalah optimalisasi belanja pegawai. Yang ketiga itu penataan dan inventaris aset daerah. Lalu yang keempat itu digitalisasi sistem keuangan dan aset seperti contohnya tuh Sipera sama CMS di Serang. Lalu yang kedua, untuk dari scorecardnya, perspektif stakeholder atau pelayanan publik. Tujuannya itu apa? Yaitu meningkatkan kepercayaan publik dan OPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Targetnya apa aja sih? Kepuasan OPD itu sudah 85%, lalu jumlah keluhan auditnya itu sudah minimal, lalu penyusunan APBD selesai 100% tepat waktu. Lalu yang keempat, 100% laporan APBD dan aset dipublikasikan tepat waktu. Nah, inisiatifnya apa aja sih? Jadi, pelayanan prima itu untuk OPD terkait anggaran dan aset. Yang kedua itu harus audit internal dan eksternal secara berkala. Yang ketiga, sistem pelaporan terbuka dan publikasi data. Lalu yang keempat, sosialisasi transparansi ke seluruh OPD. Lalu yang ketiga, dari perspektif proses internal dan atau operasional. Tujuannya itu memastikan proses pengelolaan anggaran dan aset berjalan efisien, akurat, dan sesuai regulasi. KPI dan targetnya itu apa aja? Yang pertama, APBD disusun dan disahkan tepat waktu 100%, 98% dokumen anggaran lengkap dan sesuai prosedur. Yang ketiga, audit internal itu 2 kali per tahun. Yang keempat, 100% data aset valid dan tercatat. Inisiatifnya itu ada penyusunan SOP sesuai regulasi seperti Perwal dan SOTK. Lalu yang kedua, implementasi SPIP dan pengendalian internal. Yang ketiga, digitalisasi proses anggaran dan aset di Sipera. Lalu yang keempat, pelatihan staf yang terkait akuntansi, pendaharaan, dan aset. Lalu perspektif keempat, dari pembelajaran dan pertumbuhan SDM dan organisasi. Tujuannya itu meningkatkan kompetensi pegawai dan kapasitas organisasi yang adaptif dan profesional. Targetnya itu sudah 80% pegawai mengikuti pelatihan per tahun. Indeks kompetensi pegawai 80 dari 100. 100% unit kerja menggunakan sistem informasi. Lalu yang terakhir, minimal 5 inovasi atau usulan perbaikan tiap tahun.
Programnya apa aja? Yang pertama, pelatihan rutin dalam hal keuangan, akuntansi, aset, sistem digital. Yang kedua, capacity building dan sertifikasi, sistem reward. Lalu yang ketiga, sosialisasi sistem digital dari Sipera. Dan yang terakhir, workshop inovasi dan perbaikan. Oke? Sekian dari aku. Terima kasih.